Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi mahasiswa, utamanya mahasiswa Teknik Informatika di semester 1 pada angkatan 2020 ini ya. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan melakukan perkuliahan melalui media e-study, yakni mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah tentang pendidikan agama Islam, dan ini merupakan pertemuan pertama kita setelah kita melakukan kontrak perkuliahan pada pekan kemarin, seperti itu. Jadi langsung saja akan saya mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Materi pertama kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam adalah tentang Islam sebagai way of life. Sekali lagi saya ulangi, bahwasanya materi pada perkuliahan pagi hari ini adalah Islam sebagai way of life, di mana ada 3 subbab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni yang pertama tentang pengertian dari Islam, dan yang kedua tentang sumber-sumber ajaran dari agama Islam, yang ketiga terkait tujuan dan karakteristik ajaran agama Islam. Oke, kita akan mulai dari subbab pertama dari materi pada pagi hari ini, yakni tentang Islam sebagai way of life. Subbab pertama kita yakni adalah pengertian Islam sebagai agama. Saya yakin ya, mahasiswa pada pendidikan tingkat sebelumnya, baik itu di SMP maupun di SMA, telah mendapatkan materi pembelajaran tentang agama Islam. Namun di sini saya akan membahas kembali tentang apa itu agama Islam secara lebih mendetail, seperti itu. Jadi poin pertama kita adalah pengertian agama Islam. Ada berbagai versi, ada berbagai pendapat tentang asal muasal dan pengertian dari agama Islam. Jadi pengertian agama Islam itu diklasifikasi berdasarkan dari asal katanya. Mungkin di kelas ini ada yang faham dengan bahasa Arab, ada istilah mufradat atau kosakata. Yang ini akan berpengaruh dari pendefinisiannya. Begitupun juga dengan kata Islam ini. Ada 4 versi pengertian dari agama Islam, yang mana versi tersebut tergantung dari asal muasal katanya. Yang pertama, kata Islam ditinjau dari kata salama. Jadi ada versi yang mengatakan bahwa kata Islam itu berasal dari kata salama, yang mana salama ini secara makna atau secara bukan secara hakikat ya, secara makna kata ini bermakna damai. Kenapa bermakna damai? Islam berdasarkan kata salama ini dimaknai damai karena seseorang yang telah memeluk agama Islam akan menyerahkan atau akan berpasrah atau akan menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah, yang ini akan membawa hidupnya kepada kedamaian. Seseorang yang telah sepenuhnya memeluk agama Islam, otomatis dalam hatinya ada timbul rasa kedamaian. Karena masalah ketuhanan, masalah akidah ini adalah masalah hati ya. Ini asas dari persoalan manusia. Asas dari persoalan manusia. Oleh karenanya ketika seseorang sudah yakin, ketika seseorang sudah pasrah dengan Islam, saya yakin pasti akan ada rasa damai dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 61,
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in janahu lis-salmi fajna' laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas sami'ul alim, yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi menurut ayat ini, kedamaian itu sangat dekat sekali dengan Allah. Maka barang siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Islam, niscaya akan ada kedamaian dalam hatinya. Itu poin pertama. Kita lanjut kepada poin kedua, yakni definisi Islam yang diambil dari kata yang kedua, yakni aslama. Kalau tadi kata salama itu artinya damai, maka tahap kedua atau versi kedua mengatakan bahwasanya Islam itu berasal dari kosakata aslama yang artinya menyerah. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang yang memeluk agama Islam adalah orang-orang yang ikhlas dan tulus menyerahkan seluruh hidupnya itu kepada Allah, hanya kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Ini yang harus kita bawahi. Islam dari kata aslama adalah bahwasanya setiap orang yang memeluk agama Islam berarti dia telah dengan ikhlas dan sukarela menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Seperti itu. Dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini membuktikan bahwa segala aktivitasnya itu memang sepenuhnya dipasrahkan, sepenuhnya itu diserahkan kepada Allah. Ini versi yang kedua. Kita akan lanjut pada versi yang ketiga, yakni kata Islam yang berasal dari kata istaslama, yastaslimu, mustaslimu. Jadi kalau mungkin mahasiswa ada yang paham sedikit tentang bahasa Arab, jadi kosakata bahasa Arab itu kan bentuk kosakatanya banyak, ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan lain sebagainya, masdar dan sebagainya. Istaslama, yastaslimu, mustaslimun artinya penyerahan total kepada Allah. Kalau tadi hanya sekedar menyerah, ini ada tahap yang lebih dalam lagi dari sekedar aslama. Tadi aslama, sekarang ada istaslama, yakni penyerahan secara total kepada Allah. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 208 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Ini yang akan kita garis bawahi. Fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam secara keseluruhan. Fis-silmi kaffah, yang harus kita garis bawahi adalah kata-kata kafah yang menunjukkan arti keseluruhan. Dan janganlah wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah fis-silmi kafah, dengan penyerahan yang secara sepenuhnya. Ini ada sedikit tingkatan yang lebih mendalam dari sekedar kata-kata aslama tadi. Kalau kata-kata aslama tadi menyerah, berpasrah,
Namun ada lagi yang lebih mendalam dari sekadar menyerah dan berpasrah, yakni fisil mikafah, penyerahan secara total, nasib dan lain sebagainya. Bukan hanya menyerahkan agama dan lain sebagainya, tapi juga nasib sepenuhnya pasrah kepada Allah. Nah, itu poin yang ketiga. Yang selanjutnya adalah poin yang keempat, yang berasal dari kata salim. Islam dari kata salim. Artinya apa? Artinya adalah salim itu bersih dan suci, yakni orang Islam yang memeluk agama Islam, yakni pemeluk agama Islam yang memeluk dan berserah diri kepada Allah secara kafah tadi akan sangat dekat dengan kesucian dan kebersihan hati. Jadi ini juga setingkat lebih tinggi daripada 3 definisi yang sebelumnya, bahwasanya pemeluk agama Islam dengan penyerahan secara total keseluruhan hidupnya ini akan membawa kepada kebersihan jiwa dan kesucian pada jiwanya. Nah, itu adalah keempat definisi Islam dari 4 versi kata yang berbeda. Yang pertama dari kata salama yang berarti damai, yang kedua dari kata aslama yang berarti menyerah, yang ketiga berasal dari kata istaslama yastaslimu mustaslimun yang berarti penyerahan secara total, yakni fisil mikafah, dan yang keempat atau yang terakhir berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Bahwasanya setiap pemeluk agama Islam yang menyerahkan dirinya secara total tanpa adanya pengharapan atas imbalan apapun dari Allah, itu akan membawa kepada kebersihan dan kesucian jiwa.